Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ika Udanyana dengan NIM 2311031149. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan tema harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Baik, di sini warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban negara merupakan wujud hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mulai dari pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia, pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945. Namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika tersebut dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhnya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 sampai 34. Berikut adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Yang pertama, hak warga negara. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, keamanan fisik, hak untuk menghargai kepribadiannya, hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum, hak untuk masuk ke dalam wilayah suatu negara, hak untuk mendapatkan kebangsaan dan kewarganegaraan, hak untuk memiliki benda dengan cara yang sah, hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak untuk memilih dan memeluk agama, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapatkan jaminan sosial,
hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk berdagang, dan hak untuk turut serta memajukan keilmuan. Yang kedua, kewajiban warga negara. Menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati HAM orang lain, tunduk pada undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara dalam demokrasi adalah prinsip dasar dalam sistem demokrasi yang sehat. Ini mencerminkan keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu, serta tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan warga negara. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang harmoni ini. Yang pertama, hak negara. Negara dalam demokrasi bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak-hak individu warga negara, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, hak untuk berserikat, dan lain sebagainya. Negara harus menghormati prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, serta perlindungan hukum yang sama untuk semua warga negara. Yang kedua, kewajiban negara. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan dasar kepada warga negara, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan keamanan. Negara juga harus memastikan keadilan sosial dan ekonomi serta mengatasi ketidaksetaraan. Yang ketiga, hak warga negara. Warga negara memiliki hak-hak fundamental seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk mengikuti proses hukum yang adil, dan lain sebagainya. Hak-hak ini memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik dan mengungkapkan pandangan mereka. Yang keempat, warga negara juga memiliki kewajiban terhadap negara seperti patuh terhadap hukum, membayar pajak, berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan menjaga perdamaian serta keamanan masyarakat. Mereka juga harus menghormati hak-hak dan kebebasan individu lainnya dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa kecuali, yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan sebaliknya. Negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Ini mencerminkan suatu keselarasan dan keseimbangan yang sangat mempengaruhi antara negara dan warga negara. Misalnya, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dari negara, sementara negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada warga negara. Sebaliknya, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan pemerintah serta ikut serta dalam pembelaan negara. Oleh karena itu, materi ini menekankan pentingnya keseimbangan dan saling memenuhi antara hak dan kewajiban negara. Baik di sini ada hak dan kewajiban anak sekolah dasar.
Hak dan kewajiban anak sekolah dasar merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh anak, guru, dan orang tua. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban anak sekolah dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, anak sekolah dasar mendapatkan hak untuk pendidikan dan pengajaran yang sesuai. Yang kedua, mendapatkan perilaku adil dari guru. Yang ketiga, mengemukakan pendapat dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya, kewajiban anak sekolah dasar yaitu yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga, menyelesaikan tugas sekolah dengan sesuai tepat waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, mengikuti pelajaran, kegiatan, dan ujian di sekolah. Yang keenam, patuh kepada guru dan kepala sekolah. Yang ketujuh, mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kedelapan, berperilaku baik serta sopan santun. Yang kesembilan, melakukan pekerjaan dan tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, menjaga etika dan kebersihan sekolah. Baik, itu saja materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika selama presentasi yang saya bawakan ini terdapat salah kata atau salah kalimat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya aturkan parame santi. Om Santi 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 Om.